Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Pelni Gemoy. Gimana kabar kalian guys? Pada sehat kan? Nah guys, di video kali ini aku akan bawain cerita yang agak mind blowing, dimana di akhir cerita nanti akan ada plot twist yang bikin geleng-geleng kepala. Kok bisa sih kejadian? Nah, biar gak penasaran, kita langsung aja ke ceritanya ya guys. Peristiwa yang sangat menghebohkan ini terjadi di salah satu desa yang ada di Jawa Timur. Meskipun kejadian ini sudah sangat lama, namun para warga penduduk di sana tidak bisa melupakan kejadian mengerikan ini, di mana pada saat itu para rumah warga diteror oleh sesosok arwah gentayangan yang meminta untuk dipulangkan. Namun mereka tidak mengerti harus memulangkannya kemana. Nah, teror-teror ini bermula saat ada seorang pemuda yang bernama Bayu yang hendak merantau ke ibu kota atau Jakarta. Tujuan dari si Bayu ini pergi ke kota, dia ingin mengadu nasib, mencari pekerjaan yang lebih baik dengan berbekal ijazah SMP dan juga tekad yang kuat. Awalnya orang tua Bayu ini menolak kepergian Bayu. Mereka khawatir takut terjadi apa-apa di sana karena ibu kota itu sangat keras, berbeda dengan di desa. Namun Bayu pun meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dia bisa menjaga diri, dia akan baik-baik saja di sana. Melihat keyakinan Bayu, akhirnya kedua orang tuanya pun mengizinkan Bayu untuk pergi ke kota. Nah, sebelum Bayu berangkat ke kota, sang ibu pun memberikan beberapa nasihat kepada Bayu. Hati-hati ya nak, ibu kota itu keadaannya tidak sama seperti di desa. Jangan mudah tertipu oleh bujuk rayu dan tipu daya orang di sana. Cari kerja yang halal, jangan menjadi pencuri ataupun maling. Dan yang paling penting, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, ucap sang ibu. Dan si ayah pun menambahkan, "Oh iya, kalau kamu bawa uang, hati-hati ya. Di kota itu banyak jambret dan juga pencopetnya." ucap sang ayah. Mendengar nasihat dari kedua orang tuanya, Bayu pun hanya menganggukkan kepala, tanda mengerti dengan ucapan mereka. Keesokan harinya, Bayu pun bersiap-siap untuk berangkat. Setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, meskipun disertai dengan derai air mata, wajar saja ini kali pertamanya Bayu jauh dari orang tuanya. Lalu kedua orang tuanya pun mengantarkan Bayu ke terminal. Melihat Bayu yang semakin jauh dibawa oleh bus, orang tuanya pun sedih. Namun mereka harus tetap sabar. Ini sudah menjadi keinginan dari Bayu. Mereka hanya bisa mendoakan untuk keselamatan anaknya. Setelah kepergian Bayu ke kota, hari-hari pun berlalu. Namun tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja datang beberapa polisi yang mengabarkan bahwa Bayu meninggal karena kecelakaan. Dia tewas terlindas oleh truk dan berita ini disampaikan langsung oleh pihak kepolisian yang menangani kasus kecelakaan tersebut. Kini jasad Bayu berada di Jakarta. Mereka mengetahui alamat Bayu ini karena dari dompet yang ada di saku celananya, dan di dalam dompet itu ada KTP dan beberapa tanda pengenal lainnya. Bahkan uang yang dibawa oleh Bayu masih utuh berada di dompet itu. Bagaikan disambar petir di siang bolong, mendengar kabar tragis dari anaknya, sang ibu ini langsung jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Namun berbeda dengan si ayah, dia hanya terduduk dengan lemas, tidak mampu untuk berdiri. Dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal. Andaikan saja pada saat Bayu ingin pergi, sang ayah ini bisa menolak kepergiannya. Mungkin saja anak laki-laki satu-satunya yang menjadi tumpuan keluarga ini masih hidup bersama mereka. Namun takdir berkata lain. Karena jenazah Bayu masih ada di rumah sakit di Jakarta, akhirnya polisi pun mengajak salah satu perwakilan keluarga untuk mengambil jenazah Bayu sekaligus menyelesaikan proses administrasi
kondisi yang belum selesai. Akhirnya diutuslah ayah Bayu dan juga pamannya Bayu untuk pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, sang ayah pun langsung dibawa ke kamar mayat untuk melihat jasad dari Bayu yang sudah dimandikan dan juga diberi kain kafan untuk yang terakhir kalinya. Melihat kondisi Bayu yang sangat mengenaskan dengan kepala yang hancur dan juga dipenuhi darah, sang ayah pun tidak kuasa melihat keadaan itu. Dia pun segera untuk menutupi jasad itu. Dia tidak bisa membendung air matanya lagi. Akhirnya jenazah Bayu pun dibawa ke kampung halaman dengan menggunakan mobil ambulans. Dan setelah sampai di rumah, jasad Bayu pun dibaringkan di tengah rumah. Mengingat kondisi jasad Bayu yang sangat parah, pihak keluarga tidak berkenan untuk melihat jasadnya Bayu. Mereka hanya melihat sudah dikafani saja dan tinggal disolatkan. Tanpa menunggu waktu lama, jenazah Bayu dimakamkan di pemakaman desa. Setelah selesai, satu persatu pelayat pun pergi meninggalkan pemakaman. Nah, kematian dari Bayu yang sangat mendadak ini menimbulkan banyak perbincangan di desa itu. Ya, wajar saja. Kematian Bayu akibat kecelakaan ini mengagetkan para warga, seolah tak percaya. Bagaimana tidak, 3 hari ke belakang Bayu masih ada bersama mereka bercanda gurau di pos kambling. Ketika malam harinya diadakanlah acara tahlilan. Beberapa warga pun menghadiri acara tahlilan itu karena memang sudah menjadi tradisi jika ada yang meninggal maka diadakanlah acara tahlilan selama 7 hari. Hari pertama tidak terjadi apapun, begitupun dengan hari kedua. Namun begitu menginjak hari ketiga tahlilan, tiba-tiba saja beredar rumor bahwa hantu Bayu ini bergentayangan. Beberapa warga sempat mengakui bahwa mereka diganggu oleh sosok hantu Bayu. Bahkan ayahnya sendiri pun mengalami hal yang sama, yaitu teror dari arwah anaknya sendiri. Jadi ceritanya setelah selesai acara tahlilan ini, sang ayah pun menutup semua jendela dan juga mengunci pintu-pintu. Nah, kebetulan sang istri dan juga anaknya yang lain sudah tertidur duluan. Malam itu hawanya sangat berbeda. Hawa terasa sangat dingin dan juga aneh. Karena tidak bisa tidur, si ayah pun beranjak dari kasur untuk pergi ke ruang tengah, sekedar merokok dan juga meratapi nasib kepergian anaknya yang begitu cepat meninggalkan mereka. Nah, di tengah-tengah lamunannya, tiba-tiba saja terdengar ada suara seseorang yang sedang mengetuk pintu dari luar. Mendengar itu, si ayah pun kaget. Dia merasa aneh, siapa sih yang bertamu malam-malam begini? Kebetulan malam itu menunjukkan pukul 23.45. Oh, mungkin saja orang yang tadi ikut tahlilan barangnya ada yang ketinggalan di rumah ini, pikir sang ayah. Lalu tanpa menaruh rasa curiga apapun, si ayah pun membukakan pintu. Namun sebelum membukakan pintu, si ayah ini nanya dulu kepada orang di luar sana. Sampean siapa? Aku, Pak, aku mau pulang. Mendengar jawaban dari balik pintu, si ayah pun mengerutkan keningnya. Dia merasa aneh dengan suara itu dan karena penasaran dengan orang yang ada di balik pintu, si ayah pun membuka pintu. Namun betapa kagetnya dia ketika melihat ada sesosok pocong dengan wajah yang sangat hancur. Bahkan saking hancurnya wajahnya pun sudah tidak berbentuk. Wajahnya tidak jelas, dipenuhi oleh daging yang berceceran dan juga darah segar mengalir di area kepala dan juga wajahnya. Melihat penampakan yang sangat mengerikan itu, sang ayah pun tak mampu berkata-kata lagi. Lidahnya keluh, badannya kaku, lututnya lemah, sampai akhirnya dia pun pingsan. Namun sebelum dia pingsan, dia sempat mendengar ucapan dari pocong itu, yaitu, "Tolong Pak, antarkan aku pulang. Aku tidak mau di sini. Ini bukan tempatku. Aku mau pulang, Pak." Nah, beberapa saat kemudian sang ayah pun terbangun dari pingsannya. Dia melihat ada istri dan anaknya di samping ranjangnya dengan
kondisi yang sangat cemas. Ketika mereka bertanya apa yang terjadi, si ayah pun enggan untuk menceritakan kejadian semalam karena si ayah tidak ingin mereka khawatir. Si ayah ini hanya bercerita bahwa dia ini kelelahan karena kurang istirahat. Tapi ternyata teror pocong dari Bayu ini tidak berhenti sampai di situ, karena malam berikutnya beberapa warga pun mengaku telah didatangi oleh sosok pocong Bayu dengan modus yang sama seperti mendatangi bapaknya kemarin. Arwah ini mengetuk-ngetuk pintu lalu berkata ingin pulang sambil menunjukkan keadaannya yang menggunakan kain kafan dan wajah yang sangat hancur sambil merintih dan menangis meminta untuk pulang. Peristiwa ini pun menjadi heboh satu kampung. Tentang Bayu yang bergentayangan tersebar kemana-mana, bahkan para desa tetangga lainnya. Saking takutnya, para warga pun tidak berani keluar rumah malam-malam. Apalagi sudah lewat maghrib, mereka cepat-cepat mengunci pintu. Bahkan saking takutnya, mereka tidak berani untuk membukakan pintu jika ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya, sekalipun itu memang manusia asli. Nah, kondisi inilah yang membuat keluarga Bayu menjadi sedih. Sebenarnya, apa sih yang membuat arwah Bayu penasaran? Padahal semasa hidupnya, Bayu ini pribadi yang sangat ramah dan juga rajin bekerja. Bahkan Bayu sering sholat berjamaah di musola bersama para warga lainnya. Si ayah pun sempat berpikir apa karena kematian Bayu yang terlindas truk membuat dia mati dengan tidak tenang, sehingga arwahnya menjadi tidak tenang. Tapi mereka tidak mengerti apa yang membuat arwah Bayu ini penasaran. Hari demi hari suasana mencekam menyelimuti para warga di desa itu. Sampai puncaknya ketika pagi hari, bahkan suasana saat itu masih berkabut, tiba-tiba ada seseorang yang sedang berjalan sambil menenteng tas ransel. Namun semakin dekat dan jelas terlihat ternyata itu Bayu yang berjalan santai menuju ke rumahnya. Para warga yang menyaksikan itu mereka ketakutan. Mereka cepat-cepat berlari menuju ke rumahnya. Ketika Bayu sampai di rumahnya, dia heran kenapa semua orang menjadi takut kepadanya. Bahkan salah seorang kerabatnya menyuruh dia untuk pergi ke alammu. Bayu yang melihat itu tambah heran. Ayo pergi ke sana ke alammu, jangan ganggu kami. Loh, Pak, Bu, ada apa ini sebenarnya? Kenapa semua orang jadi ketakutan melihat saya? Saya ini Bayu, Pak. Saya baru pulang dari Jakarta. Kamu bukan Bayu, kamu arwah gentayangan. Bayu anakku sudah mati. Astagfirullahalazim, Pak. Omongan macam apa ini? Saya benar-benar Bayu, anak Bapak dan juga Ibu. Coba Bapak perhatikan baik-baik. Lihat, kakiku masih menginjak tanah. Lagi pula, mana ada hantu gentayangan di hari yang sudah terang begini. Karena ucapan Bayu ini sangat meyakinkan, akhirnya orang tuanya pun sadar bahwa orang yang ada di hadapannya ini memang benar-benar Bayu anaknya. Mereka pun berhamburan memeluk Bayu disertai isak tangis yang terseduh-seduh. Mereka senang mendapati kenyataan bahwa anaknya masih hidup. Setelah keadaan mereda, akhirnya orang tuanya ini menceritakan kejadian pada saat Bayu dinyatakan meninggal dan juga teror-teror arwah dari Bayu. Bayu yang melihat itu, dia pun hanya kaget. Wah, pantas semua orang takut melihat saya. Rupanya saya dikira sudah mati ya. Padahal semua itu tidak benar. Kalau begitu, siapa mayat yang pernah dikuburkan itu? Akhirnya si Bayu pun menceritakan kejadian saat dia sudah sampai di Jakarta. Jadi ketika dia turun dari bus, dia bermaksud untuk mencari makan. Tiba-tiba ada seseorang yang menyenggol dia. Namun pada saat itu Bayu masih belum sadar. Ketika Bayu kembali ke dalam bus dan akan membayar, ternyata dia baru sadar bahwa dia kecopetan. Dan orang yang menyenggol tadi dia itu orang yang mengambil dompetnya. Dan kemungkinan besar mayat yang ditemukan oleh polisi itu bukan mayat Bayu, melainkan si pencopet yang mencuri dompetnya. Pada saat kejadian, Bayu tidak langsung mengabari orang tuanya, melainkan pamannya bernama Pak Hadi, karena Bayu tidak ingin orang tuanya khawatir.
khawatir. Bayu pun menceritakan semua kejadian yang dia alami kepada Pak Hadi. Akhirnya Pak Hadi pun menyuruh Bayu untuk tinggal sementara di sini. Namun tiba-tiba saja seperti ada yang membisikkan ke telinga Bayu bahwa dia harus segera pulang. Dan juga karena Bayu merasa tidak enak jika terus-menerus menumpang di rumah pamannya ini. Akhirnya Bayu pun meminjam uang kepada pamannya dengan niat untuk membeli tiket dan pulang ke kampung halamannya. Dan melihat kondisi kampung halamannya, Bayu pun sangat kaget, ternyata sudah seheboh ini. Mendengar penjelasan Bayu, kedua orangnya pun merasa lega. Ternyata anaknya memang benar-benar masih hidup. Namun ada perasaan mengganjal di hati mereka tentang mayat siapa yang dikuburkan oleh mereka. Akhirnya Bayu pun menyarankan untuk mencari seorang kiai untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah bertemu dengan seorang kiai yang terhormat di desa itu, si kiai pun menyarankan untuk mengadakan prosesi ulang penguburan mayat itu, karena sebelumnya mayat itu diatasnamakan sebagai nama orang yang masih hidup. Di samping itu mereka juga harus mencari tahu keluarga dari si mayat itu dan mencari ridho mereka. Apabila si keluarga ridho si mayat ini dikubur di situ, ya tetap di situ. Namun bila si keluarga ingin membawa pergi mayat itu, ya harus dibawa. Dan Bayu pun menyarankan untuk mencari identitas dari si mayat ini kita serahkan saja kepada polisi, karena polisi tidak akan kesulitan menangani hal seperti itu. Dan benar saja, selang beberapa hari polisi menemukan identitas dari jasad itu, yaitu seorang pencopet yang bernama Junaid. Nah, keluarga dari si Junaid ini mengaku bahwa sudah lebih dari seminggu Junaid tidak pulang ke rumah. Akhirnya setelah dicocokkan dengan data forensik di laboratorium, diketahui bahwa jasad yang tidak dikenali itu memang benar Junaid, dan pihak keluarga pun ingin memindahkan jenazah Junaid ke kampung halamannya. Nah, sejak pemindahan jenazah Junaid ini, teror arwah gentayangan yang berupa pocong itu tidak pernah lagi mengganggu para warga. Nah, itu guys cerita yang dialami satu kampung di Jawa Timur. Gimana menurut kalian guys? Serem gak? Gak kebayang dong tiap malam harus diteror oleh pocong. Amit-amit. Buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.